Halo guys, ketemu lagi guys. Di sini kita ada TV Samsung guys. Katanya dia kedap-kedip ya guys. Kita akan colokin dulu guys. Kita akan colokin dulu ya guys. Colokin dulu guys. Nah, di sini udah nyala ya guys. Nah, nyala guys. Dan kita akan ini ya guys. Dia nggak bisa ya guys, so mati nyala mati langsung standby. Jadi kerusakannya itu mati langsung standby ya guys. Oke, kita akan bongkar guys. Cabut dulu ya guys. Kita makan keselamatan kerja guys. Kita akan bongkar dulu ya guys. Nah, setelah dibongkar begini ya guys. Dia tipenya 43 berapa ini guys, 43 ini ya guys, PHD dia. Oke, kita akan cek dulu guys. Kita akan cek dulu untuk kerusakannya guys. Kita akan cek dulu guys. Kita akan nyalain ini guys, nyalain apa dulu. Kita akan bongkar ini dulu ya guys. Kita akan bongkar baut-bautnya dulu guys. Kita bongkar ininya dulu guys. Nah, setelah dibongkar kita akan cek bagian ini dulu ya guys. Apa namanya? PSVA. Di sini ada tulisan PSVA ya guys. Nih PS 58 PS 208 VA 58. Oke, kita akan colokin dulu guys. Kita akan colokin ya guys. Nah, di sini udah nyala guys. Kita akan cek bagian VA. Kita akan iniin dulu ya guys. Kita akan nyala. Kita akan onin guys. Tapi dia protek ya guys. Dia nggak mau guys. Oh, dia mau tuh. Tapi di sini nggak nyala guys. Di sini nggak nyala. Tuh, dia langsung protek ya guys. Nah, kemungkinan besar dia ada di power supply nya guys. Kita akan cabut ya guys. Cabut dulu guys. Sini masih nyala guys. Dia ngebuang tegangan guys. Kita akan ini dulu guys, copot power supply nya guys. Kita akan copot dulu power supply nya guys. Oke guys, di sini udah tercopot ya guys untuk power supply nya guys. Kemungkinan besar power supply-nya rusak ya guys. Jadi di sini power supply-nya rusak dan kita akan cek bagian power supply. Karena di sini tegangan 5 volt ada, berarti kita akan tes bagian PS on aja ya guys. PS on ini guys. Jadi di sini biasanya kerusakannya ini udah di servis ya guys. Jadi di sini tuh yang sering rusak itu bagian IC ini ya guys. IC MV14A. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya guys. Jadi kalau nggak ada tegangan 5 volt, kalau nggak ada tegangan 5 volt gimana? Standby mati. Setengah volt standby mati. Utamakan dia ada tegangan di sini ya guys. Di sini di IC detect. AC detect itu sekitar 3, sekian ya guys. Dia ada di pin kaki 3. Ini ada titik, ini ada pin kaki 3 ya guys. Dia ada IC detect. Dia 3,9 sekian ya guys. Dia harus ada IC detect. Nah, di sini kalau udah ada IC detect tapi kalau 5 volt nggak ada. Jadi ganti ini aja guys. Ganti saklar ini guys, D418. Jadi di sini ada tegangan. Di sini udah ada tegangan nih guys. Jadi di pin 8, 9, 10. Nah, di pin 10 ini tuh A5. A5 itu dia harusnya udah saklar ini ya guys. Nah, di sini biasanya tegangan 5 volt nggak ada. Jadi ganti ini aja guys.
Nah, karena di sini kerusakannya itu bagian apa kita kurang tahu ya guys. Jadi kita akan ini aja guys, apa namanya, PS on masuk ke grounding dulu guys, karena dia IC nya itu udah ngeluarin standby. Oke, kita akan cek dulu ya guys, kita akan rakit dulu ya. Oke guys, di sini kita udah jumper PS on ke grounding ya guys, untuk tes bagian 15 volt sama 5 volt. 15 volt sama 5 volt ya guys. Jadi untuk IC ini itu kita harus lihat skema ya guys, biar gampang untuk ini ya guys, apa namanya, perbaikannya. Jadi untuk 5 volt standby saklarnya dari sini ya guys. Ini driver untuk MOSFET-nya. Ini MOSFET ini ngedrive langsung ke sini ya guys. Jadi dari IC ini itu dia A5 volt on masuk ke sini ya guys. Nah, di sini dia saklarnya langsung ke sini guys. Jadi dia bisa ngeluarin 5 volt. Kalau 15 volt kita PS on, terus kita akan cek 15 volt 5 volt. Ini 5 volt ya guys, ini pin 5 volt yang pin 8 guys. Tapi saat PS on ya guys, dia 5 volt keluar, terus 15 volt juga akan keluar ya guys. Kita akan cek dulu guys. Oke guys, kita akan pengecekan ya guys. Di sini kita sudah sambung PS on. Jadi kita akan cek bagian ini ya guys. Kita akan cek bagian B5 sama B15. Dan di sini ada saklar B5 ya guys. Ini B5, ini B15 ya guys. Ini untuk 15 volt. 15 volt, 5 volt. Kita akan cek bagian standby dulu ya guys. Kita akan nyalain ya guys. Hati-hati ya guys untuk pengecekan ini guys. Oke guys, kita colokin dulu guys. Ini udah nyala ya guys. Kita akan cek bagian 5 volt standby guys. Nah, di sini ada 5 volt ya guys. Ini bagian standby guys. Dan kita akan cek bagian B5. B5 kosong ya guys. Terus B15. Nah, B15 juga kosong. Nah, kalau kosong gini itu kita masuk ke IC detect ya guys. Dia pin nomor 3. 1 2 3. Ada 4 ya guys. 4 volt 3,9 ya guys. Tuh 3,9 dia turun. Berarti IC detect udah ada ya guys. IC detect sudah ada, dan di sini dia 5 volt ya guys. Tuh 5 volt. Berarti di sini IC detect udah ada ya guys. Tapi tegangan 5 volt sama 15 tidak ada. Oke, sekarang kita akan ini ya guys. Kita akan berbagi pengalaman guys. Kita akan shortan dulu ya guys. Hati-hati guys, dia masih ada tegangannya guys. Jadi kita buang lewat ini ya guys, lewat solder. Kita akan buang lewat solder ya guys, tegangannya guys. Jadi selalu hati-hati ya guys. Kita akan buang lewat solder guys. Oke, kita udah buang lewat solder, jadi tidak ada tegangan sama sekali guys. Kita akan cek tegangan ininya guys. Dia tidak ada tegangan sama sekali guys. Colokan sudah saya cabut. Jadi permasalahannya itu 15 volt tidak keluar. Jadi kita akan fokus ke data IC detect ya guys. Jadi IC detect ini 1 2 3. Nah, ini IC detect ini kita perlu jumper aja ke ground aja ya guys. Dia untuk reset untuk 15 volt sama 5 volt. Oke, kita akan jumper dulu ya guys. Setelah kita udah melakukan penjamperan di area IC detect untuk mengaktifkan tegangan 5 volt dan 15 volt ya guys.
Kalau tegangan semua sudah keluar dan saat PS on di ground kan 15 volt nggak keluar sama 5 volt, kita akan jumper pakai R1 ohm aja ya guys. Di area IC detect kita jumper ke groundnya guys. Oke, kita akan coba nyalain ya guys. Oke guys, akan kita nyalain untuk 5 volt dan 15 voltnya ya guys. Kita colokin dulu guys. Kita akan cek bagian 5 volt dulu guys. Nah, di sini standby ya guys, dia untuk standby-nya. Dan di sini kita akan cek 5 voltnya guys. Nah, di sini 5 volt udah keluar ya guys, sama 15 volt di area sini. Nah, 15,6. Jadi udah keluar ya guys. Saat sudah keluar itu dia udah oke ya guys, dan saatnya kita akan pasang ke bagian panelnya ya guys. Kita akan pasang dulu guys. Oke guys, setelah semua terpasang kita akan pasang ya guys, dan kita akan nyalain untuk pipinya. Kita akan geser dulu guys. Kita geser dulu ya guys. Kita akan geser pipinya guys. Oke guys, kita akan nyalain ya guys. Apa yang akan terjadi guys. Nah, di sini udah nyala ya guys. Jadi penggantiannya cuman di itu aja ya guys, IC Micom-nya, IC Micom. Jadi IC Micom bermasalah ya guys. Oke, gitu aja guys. Jangan lupa subscribe channel ya guys, untuk bisa berbagi informasi yang lain guys. Terima kasih guys.